Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam damai dan bahagia bagi kita semua. Saudara-saudari sedamai yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang istilah atau kata yang sering diucapkan oleh anak-anak muda atau para generasi muda, terutama bagi mereka yang senang bermain game. Apa itu? Yaitu istilah main character atau karakter utama dan NPC atau non-player character atau pemeran pendukung. Jadi, dari dua istilah ini timbul pertanyaan di dalam diri. Di panggung alam semesta ini, siapakah kita? Apakah kita tokoh utama yang mengendalikan hidup? Atau jangan-jangan kita hanya NPC atau pemeran pendukung yang hidupnya disetir oleh keadaan. Mari kita bedah melalui cara pandang duniawi dan cara pandang luhur Buddha Dharma. Di dalam dunia video game yang mungkin dimainkan oleh anak-anak kita dan mungkin ada yang melihat di sini adalah para generasi muda yang senang bermain game. Main character atau tokoh utama adalah pusat dari cerita. Semua lampu akan tersorot atau mengarah padanya, semua petualangan akan berpusat padanya. Istilahnya adalah tokoh yang paling hebat. Jadi ketika tokoh ini sudah kalah, artinya game berhenti atau game over. Sementara NPC adalah karakter hiasan yang berdiri misalnya di pinggir-pinggiran jalan, karakter yang tidak memiliki emosi, tidak ada kendali, dan bahkan gerakannya berulang-ulang mondar-mandir hanya untuk meramaikan dunia si tokoh utama atau main character. Benarkah bahwa hal yang demikian juga ada dan terjadi dalam kehidupan kita? Mana yang lebih bagus? Menjadi main character atau menjadi NPC? Secara psikologis, wajar bahwa kita semuanya ingin menjadi main character atau tokoh utama. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita ingin sukses, betul. Kita ingin dikagumi, ya. Dan mungkin kita ingin memegang kendali dalam segala hal. Namun, jika cara pandang ini salah arah, lahirlah ego yang besar yang disebabkan oleh micca ditthi dan mana yang ada pada diri kita. Kenapa bisa demikian? Ya, kita berikan contoh. Bayangkan kita sedang ada dalam satu proyek. Seseorang dengan main character syndrome yang salah dan dilekati dengan micca ditthi atau pandangan yang salah serta mana atau kesombongan ini akan berpikir, kenapa takdir buruk selalu menimpa saya? Nah, ini diucapkan ketika terjadi kesalahan atau kegagalan. Atau berpikir, semuanya pasti akan berhasil kalau ada saya. Atau pasti akan berhasil nih karena saya. Ya. Ketika ada keberhasilan. Nah, orang yang seperti ini menempatkan dirinya sebagai main character yang salah dan penuh dengan ego atau kesombongan. Dalam keadaan yang tidak baik, dia akan mencari kesalahan atau merendahkan orang lain. Namun, ketika dalam proses keberhasilan atau terjadi proses keberhasilan, dia lupa bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam keberhasilannya. Di sini ya dia merasa bahwa dirinya adalah pusat semesta. Ribuan orang lain hanya NPC. Ya bisa jadi NPC pengganggu saat terjadi kegagalan atau NPC yang tidak ada artinya ketika terjadi keberhasilan di dalam hidupnya. Nah, apakah kita mau menjadi main character yang seperti itu? Menjadi tokoh utama yang berpandangan salah dan penuh kesombongan itu adalah satu hal yang tidak dibenarkan.
Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya micaditi dan mana. Apa itu micaditi dan mana? Micaditi merujuk pada pandangan yang salah atau keliru, atau pandangan yang melekat pada opini pribadi. Seolah-olah ketika ada opini, maka opini itulah satu-satunya kebenaran mutlak yang harus diterima oleh siapapun. Akar dari pandangan salah atau kesalahpahaman ini bisa terjadi ya karena adanya ketidaktahuan, kegelapan batin atau moha. Kita sering menganggap hal-hal yang tidak kekal atau anicca itu sebagai sebuah kekekalan atau keabadian. Atau kita menganggap bahwa ada inti diri yang abadi. Padahal segala sesuatu itu saling bergantungan atau ananta. Nah, orang-orang yang berpandangan salah seperti ini biasanya cenderung untuk mengabaikan adanya anicca dan anatta. Contoh dalam konteks kehidupan nyata, ketika ada rekan kerja atau teman yang memberikan masukan yang berbeda, orang yang memiliki pandangan salah atau menjadi main character yang salah biasanya akan langsung menutup diri, menganggap bahwa apa nih yang diberikan saran oleh mereka nih. Artinya dia menolak mentah-mentah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu. Ya, dalam pikirannya selalu berpikir, pokoknya cara saya yang paling benar. Ya, ngapain harus dengerin kamu? Ya, seperti itu. Kemudian yang contoh yang lain adalah seseorang yang memiliki pandangan fatalistik. Seseorang yang berpikir bahwa hidup saya sudah pasti hancur karena takdir. Jadi buat apa saya harus berbuat baik? Buat apa saya harus bekerja keras? Nah, pandangan yang seperti ini adalah pandangan yang salah, yang mengabaikan adanya hukum karma. Sedangkan mana atau kesombongan adalah sifat sombong atau keangkuhan yang cenderung membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya. Jika micaditi ini urusannya dengan apa yang ada di pikiran kita, maka mana urusannya adalah dengan bagaimana kita memandang posisi diri kita di antara orang lain. Nah, uniknya di agama Buddha itu mana tidak hanya muncul pada saat kita merasa lebih hebat. Kesombongan ini terbagi atas 3 bentuk perbandingan. Yang pertama ada yang namanya saya mana, merasa diri lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Contohnya, dia malas, tidak seperti saya. Yang kedua, sadina mana, merasa diri ini sama atau setara dengan orang lain. Biasanya ini akan memicu persaingan yang tidak sehat. Contohnya, cuma seperti itu, aku juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang berbeda ya, hina mana, merasa diri lebih rendah atau lebih buruk dari orang lain. Minder yang akut, mengasihi diri yang secara berlebih-lebihan. Contohnya, saya mah apa tuh, cuma butiran debu. Kalau saya nih yakin tak bisa. Seperti itu adalah contoh kesombongan. Ya, ini juga merupakan sikap cara yang dimiliki oleh main character yang salah. Bagaimana kemudian main character yang benar sesuai dengan konsep dari ajaran Buddha? Bagaimana Sang Buddha melihat konsep tokoh utama ini?